Teman-teman media, sebelumnya saya minta maaf dulu yang sebesar-besarnya kepada korban, kepada keluarga korban. Teman-teman media, sebelumnya saya minta maaf dulu yang sebesar-besarnya kepada korban, kepada keluarga korban, kepada semua pihak yang ada dengan korban dan juga pihak suam. Saya mengakui saya sudah melakukan tindakan yang kurang baik dikarenakan saya mungkin juga sudah kelelahan karena sudah 4 hari saya harus menjaga anak saya, ditambah lagi di bulan Ramadan ini, dan juga bahwa dengan panas matahari ya semuanya saya tersulut emosi sesaat itu saja. Dan saya mohon juga kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan, kepada korban, keluarganya, supaya dibukakan pintu maaf buat saya. Saya benar-benar tersulut emosi sesaat saja karena melihat tangisan anak saya dan juga darah yang bercucuran. Terima kasih. Kronologisnya adalah ketika orang tua pasien merawat anaknya yang sedang sakit, kemudian sudah diperbolehkan pulang oleh pihak rumah sakit sesuai dengan SOP yang dilaksanakan oleh pihak rumah sakit. Segala alat kesehatan yang digunakan untuk proses perawatan harus dilepas. Kemudian mungkin dalam prosesnya ada sedikit yang tidak semestinya sehingga seakan mengeluarkan darah, dan hal ini membuat orang tua pasien merasa harus melaporkan kepada suaminya, yaitu saudara pelaku. Kemudian sang suami datang ke rumah sakit, mendengar kabar putranya menangis terus, mungkin emosi. Ya. Dalam keadaan emosi yang tidak terkendali dan tidak sesuai semestinya, yang bersangkutan mencoba melampiaskan emosinya kepada perawat yang memang melaksanakan perawatan pada saat itu. Dari hasil pengamatan kami, pendidikan kami kepada korban dan juga pelaku, memang diakui ada sedikit kekerasan yang dilakukan kepada perawat, yaitu pemukulan 2-3 kali ke arah pipi, wajah, dan juga ketika perawat diminta untuk meminta maaf dengan cara bersujud kepada ananda, pelaku mendorong dengan kaki sehingga terpental. Hal ini yang menjadi viral di media sosial. Kemudian dari itu kemarin pagi dia status sudah berkoordinasi dengan Siloam. Kemudian pada sore hari setelah maghrib kita melakukan penangkapan atau membawa tersangka, di mana tersangka ada di kediamannya, tidak melarikan diri. Kemudian pukul 9 malam kita berhasil membawa Polres Brebes tanpa perlawanan dan juga kooperatif. Kemudian pukul 12 kita kembali ke Palembang. Kita tidak ingin gegabah. Pukul 1 malam dipimpin oleh Kasat Serse kita melaksanakan gelar perkara apakah hal ini bisa dinaikkan ke penyidikan. Kemudian akhirnya pada pagi hari ini kita memastikan untuk dilaksanakan penyidikan tindak lanjut. Kemudian yang menjadi concern kami adalah beredarnya berita viral di media sosial bahwa pelaku adalah
anggota Polri. Ya. Hal ini kalau kita amati dari video yang beredar juga bahwa tidak ada pengakuan dari pelaku bahwa dia anggota Polri. Mungkin beberapa netizen mengambil keputusan terlalu cepat sehingga beredar berlebihan bahwa pelaku adalah anggota kepolisian Republik Indonesia. Memang saat itu ada anggota kami dari Direktorat Lalu Lintas yang istrinya sedang proses melahirkan juga. Ketika dari berikut di kamar 6026 di kamar tersebut Jason, anggota kami tersebut mencoba untuk melerai, ya. Kemudian pelaku sempat emosi, namun ke depannya pelaku mengakui bahwa dia emosi. Ya, jadi tolong hal ini diluruskan juga bahwa pelaku bukan anggota Polri dan pelaku juga tidak mengakui sebagai anggota Polri. Kemudian yang terakhir, dari pengalaman ini sepertinya memang tingkat emosi yang dijaga dalam semua kesempatan kita, apalagi di bulan Ramadan ini pelaku juga beragama Muslim. Saya harapkan kita semua, terutama pelaku Mas DT, bisa menahan emosinya sehingga hal tidak perlu terjadi, jangan terjadi lagi di beberapa kali. Kemudian Satreskrim Polres Palembang akan menindaklanjuti perkara ini secara profesional dan transparan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.